Warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Apa kabar semuanya? O genki desu ka? Hai. Hai. Sensei mo genki desu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik minasan, hari ini kita akan belajar mengenai gakko no seikatsu. Apakah itu gakko no seikatsu? Minasan bisa lihat gambar ilustrasinya. Ya, ada orang yang sedang belajar, ada gambar sekolah, ada gambar yang bersih-bersih dan sebagainya. Ya, bisa minasang bayangkan? Iya, ini tentang segala macam yang ada di sekolah, tentang kehidupan di sekolah. Mengapa minasang belajar ini? Ya, sensei berharap minasang nanti setelah belajar bisa menyebutkan nama di ruangan sekolah. Kenapa harus bisa menyebutkan nama ruangan di sekolah? Misalnya, saat mengantar tamu dari Jepang, ya, misalnya Nihongo partner yang suka datang ke sekolahan kita, misalkan dia tidak tahu toilet, dia tidak tahu ruangan guru. Minasang antar, kemudian minasang tunjukkan. Ya, nanti minasang sebutkan, "Hai, toire desu." Nanti orang Jepangnya akan menjawab, arigatou gozaimasu. Seperti itu contohnya ya. Hai, tugas minasang sekarang adalah dibaca apa? Iya, mite kangaimashou. Minasang lihat, amati ya. Gambar-gambar ini. Minasang pikirkan, doko. Minasang sudah tahu kan artinya doko? Ya, di manakah ini? Ya, kalau lihat gambar pasti minasang tahu ya. Tapi dalam bahasa Jepangnya bagaimana? Nah, itu yang akan kita pelajari. Siap? Baik, yang pertama, doko. Di manakah ini? Iya, favoritnya minasang ya. Tempat favorit minasang. Minasang sering ke sini. Sensei juga sering ke sini. Iya. Ini di kantin. Berikutnya, doko. Ini tempat favorit minasang juga kan? Harus dong ya. Karena minasang kan sekarang sebagai siswa tugasnya adalah belajar. Minasang harus menyukai tempat ini. Kalau tidak suka tempat ini, nanti minasang tidak semangat belajarnya. Ya, ini ruangan kelas. Berikutnya, doko. Langsung bisa tahu ya. Hai. Ini adalah, iya, toilet. Berikutnya, doko. Ada orang sedang menulis, ada orang sedang membaca, sedang belajar ya. Iya, betul. Ini adalah ruangan perpustakaan. Berikutnya, doko. Ada siapa tuh? Ya, anggap saja itu Lee Sensei dengan Andi Sensei. Berada di ruangannya. Ya, ruangan guru. Baiklah minasang, kita menginjak pada kegiatan berikutnya, yaitu kikimashou. Apa tugas minasang? Ya, tugas minasang hanya mendengarkan saja apa yang sensei ucapkan. Ya, boleh meniru tetapi di dalam hati. Jangan dulu diucapkan. Bisa difahami? Baik, kita mulai. Kantin. Kantin desu. Kyoshitsu. Kyoshitsu desu. Toire. Toire desu. Toshoshitsu. Toshoshitsu desu. Shokuinshitsu. Shokuinshitsu desu. Baiklah minasang, bagaimana tadi? Bisa dipahami? Minasang tadi sudah melihat gambar, kemudian mendengarkan sensei mengucapkan kata mengenai gambar itu. Ya, silakan diulang-ulang supaya minasang paham dan hafal ya.
Oke, berikutnya mari kita menginjak pada kegiatan berikutnya, yaitu kite imasho. Tugas minasang adalah kikimas, ya, kite kudasai. Dengarkan sensei ngomong atau apa yang sensei katakan. Kemudian silakan minasang ucapkan atau tirukan. Contoh ya, mari kita latihan dulu. Contohnya seperti ini. Kantin. Nah, ketika muncul gambar ini, silakan minasang ucapkan. Kemudian gambarnya akan hilang, kemudian sensei akan mengucapkan kata berikutnya. Kantin des. Silakan ucapkan. Seperti itu ya. Baik, mari kita ulangi. Kantin. Kantin des. Kyoshitsu. Kyoshitsu des. Toire. Toire des. Toshositsu. Toshositsu des. Shokuin shitsu. Shokuin shitsu des. Hai, yoku dekimashita. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan minasang ulangi juga kegiatan pada tahapan ini supaya minasang lancar mengucapkannya ya. Hai, applause dulu buat minasang ya. Yoku gambarimashita. Berikutnya, minasang tadi sudah mengamati, kemudian sudah mencoba mengucapkan kosakata dalam bahasa Jepang yang dipandu oleh sensei. Berikutnya, minasang ucapkan kosakata sesuai dengan gambar yang minasang lihat. Tapi sensei tidak akan ngomong apapun. Jadi minasang sendirian latihan. Ya. Nih, tugas minasang ya. Sensei tidak ada di dalam gambar ini. Jadi minasang sendirian mengucapkan kosakata sesuai gambar. Misalnya kita latihan dulu ya. Nah, ketika muncul gambar ini, kemudian muncul pula gambar ini, silakan minasang ucapkan. Gambar ini apa? Gitu ya. Misalkan muncul, kemudian ini muncul. Oh ya, ini adalah gambar kantin. Silakan minasang ucapkan kantin. Kantin des. Seperti itu. Ya, harus dua-duanya. Jadi, saya ulangi harus dua-duanya. Yang minasang ucapkan adalah kantin. Kantin des. I desu ka? Bisa difahami? Oke, kita mulai. Siap? Tsugi. Bagus. Berikutnya. Oke. Hai, bagus. Segi. Terakhir ya. Hai, tepuk tangan buat minasang. Nah, di rumah tolong diulangi kemudian secara acak seperti itu ya latihan sendiri supaya minasang lebih lebih mahir dalam mengucapkannya. Berikutnya,
Sensei akan memberikan sebuah cerita atau sebuah kalimat, kemudian minasang menebak apa yang dimaksud oleh sensei. Ya, silakan minasang ucapkan. Misalnya gini, sensei mengatakan benda yang ada tulisannya kemudian suka dibaca. Oh, itu namanya buku. Buku dalam bahasa Jepang, hon. Seperti itu ya. Siap? Oke, mari kita mulai. Yang pertama, ruangan tempat guru-guru. Biasanya mereka melakukan pekerjaan untuk mempersiapkan pelajaran dan sebagainya. Hai, Nihongo de. Dalam bahasa Jepang apa? Ya, betul. Dalam bahasa Jepang disebut shokuin shitsu. Berikutnya, ruang tempat meminjam buku, tempat membaca buku, tempat belajar. Hai, apa? Betul, toshositsu. Pinter ya, minasang ya. Berikutnya, kalau minasang merasa perutnya tidak enak atau merasa ingin membuang sesuatu, membuang hajat, minasang pergi kemana? Iya, toire. Berikutnya, tempat favorit minasang. Pasti dengan kata ini saja minasang sudah tahu. Ya, tempat minasang kalau lapar jajan di situ. Iya, kantin desu ne. Ya, kantin desu. Berikutnya, ruangan tempat minasang belajar. Bersama teman-teman, terus ada gurunya. Ya. Minasang biasanya duduknya satu bangku berdua dengan temannya. Itu adalah, iya, kyoshitsu. Hai, bisa semuanya? Hai, yoku dekimashita. Hai, sudah ya. Minasan sudah bisa menyebutkan ruangan-ruangan yang ada di sekolah. Sekarang, minasan kan biasanya suka gatel nih pengen nyatet. Nah, sekarang sensei kasih kesempatan minasan untuk menuliskan apa yang sudah minasan pelajari tadi ya. Sekarang tugas minasan adalah menulis. Kakimashou. Nanti sensei akan menunjukkan gambar, kemudian minasang tulis. Nah, menulisnya misalkan ini ya, kita latihan dulu. Misalkan ini, kantin. Minasang jangan hanya menulisnya kantin saja, tetapi yang lengkap. Pakai des. Kantin des. Seperti ini. Bisa difahami? Baik, kalau sudah paham, kita mulai dari sini aja ya. Hai, yang pertama. Silakan ditulis. Oke, sudah? Samakah tulisannya? Ya, kalau tidak sama, dibetulkan ya. Berikutnya. Hai, silakan ditulis. Doko desu ka? Hai, kyoshitsu desu. Tsugi. Doko desu ka? Oke, betul. Tapi lihat tulisannya ya, sudah sama atau belum? Toire desu. Tsugi. Doko desu ka? Oke, betul. Toshoshitsu desu. Lihat tulisannya, toshoshitsu desu.
Jangan sampai salah. Terakhir. Doko? Doko desu ka? Hai, betul. Shokuin shitsu. Meskipun dibacanya shokuin, ya, tidak menggunakan huruf G. Jadi cukup N saja. Shokuin shitsu. Shokuin shitsu desu. Seperti itu. Sudah betul semuanya? Ya, silakan dicek sendiri ya, dicek secara mandiri. Oke, kalau sudah betul semuanya, beri aplaus untuk minasang. Iya, yoku gambarimashita. Hai minasang yang hebat-hebat semua, mari kita masuki tahap terakhir. Ya, belum terakhir sekali sih ya, yaitu tahapan untuk mempraktekkan apa yang sudah minasang pelajari tadi. Tugas minasang adalah melakukan percakapan. Ya. Percakapannya apa? Ceritanya ada Nihongo partner yang memang belum hafal sekali seluk-beluk dengan sekolah, kemudian menanyakan suatu ruangan atau suatu tempat. Silakan minasang antar. Nanti kalau sudah tiba di tempat yang dituju, misalnya ini di kantin, silakan minasang ucapkan seperti ini ya. Hai kantin des. Nah, nanti Nihongo partnernya akan menjawab, arigatou gozaimasu. Seperti itu ya. Kita latihan ya. Maaf. Hai kantin des. Silakan diucapkan. Bagus. Berikutnya. Arigatou gozaimasu. Ya, silakan ditirukan. Oke. Nah, berikutnya ya. Nanti saya ucapkan, minasang ucapkan. Berikutnya. Hai, kyoshitsu desu. Arigatou gozaimasu. Hai, toire desu. Arigatou gozaimasu. Hai, toshoshitsu desu. Arigatou gozaimasu. Hai, shokuinshitsu desu. Arigatou gozaimasu. Hai. Seperti itu ya. Minasang bisa, kalau misalkan ucapan sensei terlalu cepat, minasang bisa pause ya. Bisa diberhentikan sementara, supaya minasang bisa berlatih dengan baik. Berikutnya, kalau minasang sudah paham bagaimana percakapannya, sekarang minasang berlatih secara mandiri. Ya, minasang akan berperan sebagai yang mengantar. Sensei akan berperan sebagai Nihongo partner. Meskipun NP-nya laki-laki, senseinya perempuan, tidak apa-apa ya. Mari kita mulai. Nanti sensei, akan muncul misalnya seperti ini, kosong ya. Nah, nanti ketika ini muncul, silakan minasang ucapkan apa yang harus diucapkan sesuai dengan gambar. Berarti ceritanya minasang mengantar ke tempat ini. Ya. Misalkan untuk ini yang diucapkan oleh pengantar apa tadi? Ya, betul. Hai, toire desu. Seperti itu ya. Nanti sensei akan menjawab, arigatou gozaimasu. Bisa difahami? Baiklah, kita mulai. Latihan mandiri ya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Bisa semuanya ya, pintar ya. Terima kasih. Aplaus dulu untuk minasang semuanya. Hebat-hebat ya. Oke.
Seperti itu. Ya, silakan minasang diulang-ulang di rumah ya, mandiri, belajar mandiri. Diulang-ulang supaya minasang pintar bahasa Jepangnya. Oke? Oke. Baik. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Iya, bagaimana ya kita ketika mengantar orang Jepang, bagaimana menyebutkan sebuah ruangan ya, yaitu menyebutkan nama ruangannya apa, misalkan kantin, toshashitsu, toire dan sebagainya. Kemudian diakhiri dengan des. Jadi kantin des, toire des, shokuin shitsu des, seperti itu. Bisa? Hai, sensei percaya minasang semuanya pintar, minasang semuanya pasti bisa. Tolong dilatih secara berulang supaya minasang lancar dalam berbahasa Jepang. Ii desu ka? Baiklah. Untuk pelajaran hari ini, sensei rasa cukup sampai di sini. Sampai bertemu pada pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.